Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentu saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Himpunan Pelajar Iran, terkhusus Badan Fatimiyah ya, bidang keperempuanan ya. Saya apresiasi sekali karena ya kita kaum perempuan juga perlu sadar geopolitik ya. Dan saya pikir kita memang perlu mengambil spirit juga dari perempuan-perempuan Palestina, terutama yang beberapa hari ini kita baca beritanya, kita lebih banyak mengenal lagi seorang jurnalis perempuan yang bernama Shirin Abu Akleh itu ditembak oleh sniper Israel. Dan kita tahu ternyata dia sudah berkarir 25 tahun untuk terus-menerus memberitakan tentang Palestina, dan ada satu kalimatnya dalam sebuah video saya mendapatkan, dia mengatakan gini, sulit untuk bisa mengubah realitas yang ada sekarang di Palestina, tapi minimalnya saya bisa menyampaikan suara orang Palestina kepada dunia. Dan kita juga ya, kita juga berpikirnya, saya pikir itu penting kita adopsi juga ya, bahwa ya mungkin sulit untuk mengubah realitas ya, terlihat kekuatan di luar sana sangat besar ya, tapi minimalnya kita tetap berusaha ya untuk menyampaikan suara perjuangan orang-orang Palestina. Dan kemudian saya ucapkan selamat berjumpa kepada para hadirin. Mungkin sebagian juga sudah berkali-kali ya ikut webinar saya tentang Palestina. Kali ini khusus sebagaimana yang diminta oleh panitia, kita akan bicara soal kebijakan luar negeri Indonesia terkait normalisasi dengan Israel. Tentu kita mulai dulu dari sejarah. Ya, silakan. Next. Ya, secara umum sebenarnya Anda yang mengikuti, saya yakin Anda yang hadir di sini sudah banyak tahu ya, bahwa hari ini 14 Mei itu adalah hari ketika Israel dideklarasikan ya menjadi sebuah negara, dan kemudian besok tanggal 15 Mei itu disebut Hari Al-Nakba, hari bencana. Kenapa? Ya karena terjadi bencana bagi orang-orang Palestina. Mereka diusir dari tanah dan rumah mereka karena secara sepihak oleh PBB itu ditetapkan sebagai negara Israel gitu ya. Jadi Anda bayangkan tiba-tiba saja kita tinggal di rumah, di sebuah kampung, di sebuah kota, lalu tiba-tiba ada orang di luar sana, di New York gitu kan, tiba-tiba menetapkan, oh itu tanah kamu itu milik negara lain. Ya, Anda bisa bayangkan betapa duka cita, kengerian dan kemarahan yang dirasakan waktu itu ya, dan mereka harus pergi mengungsi ke berbagai tempat, dan akhirnya sampai hari ini jadi pengungsi ya. Ya, next. Ya, beberapa momen penting yang akan kita bahas, tentu nggak bisa semuanya. Yang jelas 47 itulah ketika PBB menetapkan ya bahwa ada pembagian wilayah di Palestina. Ya, 55%-nya itu diberikan kepada warga Arab, warga Yahudi Zionis untuk didirikan negara untuk mereka sendiri, dan kemudian 45% untuk warga Arab Palestina. Sementara Yerusalem itu disebut Corpus Separatum, jadi entitas yang terpisah. Jadi menurut resolusi PBB tahun 47 ini, Yerusalem itu adalah wilayah yang tidak boleh ada militer di sana dan dikelola oleh Dewan Internasional. Jadi tidak dimiliki Palestina, tidak dimiliki oleh Israel. Ya. Dan pembagian ini pun 55 dan 45% ini jelas tidak adil ya, karena waktu itu populasi warga Arab Palestina jauh lebih banyak, gitu, 2 kali lipat. Ya, kemudian tahun 47-48 itu terjadilah pembersihan etnis, orang-orang Palestina diusir, yang menolak meninggalkan tanah dan rumah mereka juga dibunuh, gitu ya. Dan jumlahnya waktu itu 750.000 orang yang pergi mengungsi, dan mereka hidup di pengungsian sampai sekarang.
dan kemudian kan berkembang ya, artinya menikah, punya anak, dan seterusnya. Sekarang jumlah totalnya itu sekitar 7 juta pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara. Termasuk di dalamnya ada yang tersebar di Gaza juga dan di tepi barat. Jadi misalnya Gaza itu sekarang itu disebut sebagai daerah terpadat di dunia. Isinya sebagian besar itu pengungsi, bukan orang Gaza asli. Pengungsi dari mana? Dari wilayah-wilayah Palestina yang sekarang dijadikan wilayah Israel. Ya, kemudian tahun 49 karena terjadi pengungsian besar-besaran ini ya, pengusiran besar-besaran seperti ini, akhirnya 49 PBB mengeluarkan resolusi baru nomor 149. Isinya apa? Hak untuk kembali. Jadi sebenarnya PBB waktu itu tidak merencanakan akan terjadi pengusiran. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya apa sebenarnya isinya. Dan ternyata kan akhirnya terjadi pengusiran. PBB kemudian menetapkan bahwa orang-orang yang terusir ini berhak untuk kembali, atau kalau mereka tidak mau kembali, mereka harus diberi ganti rugi. Ya, gitu. Kemudian, tapi sampai hari ini tahun 2022 sekarang hak untuk kembali itu sama sekali tidak diberikan. Dan kemudian tahun 50 atau akhir 49 ya, itu Israel menetapkan secara sepihak bahwa Yerusalem Barat adalah wilayahnya. Berarti kan bertentangan dengan resolusi 47 ya. Resolusi 47 Yerusalem itu harus jadi corpus separatum, tapi akhir tahun 49, tahun 50 itu Israel secara sepihak menetapkan itu wilayahnya dia. Dan tahun 67 setelah terjadi perang, itu Yerusalem Timur semuanya diduduki oleh Israel. Jadi sekarang Yerusalem Timur itu disebutnya itu occupied territory. Nah, kejadian yang kemarin ini, Shirin Abu Akleh itu yang ditembak oleh Israel, itu kan pemakamannya dan lain-lain itu prosesnya ada di Yerusalem Timur. Ya, sebenarnya itu adalah daerah pendudukan ya. Dan orang Palestina sebenarnya berhak untuk melakukan tradisi mereka, pemakaman dan lain-lain. Tidak boleh diganggu sebenarnya oleh tentara pendudukan. Itu ada di Konvensi Jenewa. Tapi yang terjadi adalah bahkan orang-orang yang sedang membawa peti jenazahnya pun juga dipukuli ya sampai hampir jatuh petinya dan seterusnya. Jadi ini memang pelanggaran yang sangat jelas terhadap hukum internasional. Dan kemudian tahun 2016 karena semakin besar ya pelanggaran yang dilakukan, akhirnya 2016 berhasil itu PBB mengeluarkan resolusi. Isinya apa? Israel tidak boleh lagi melakukan perampasan, tidak boleh melanjutkan perampasan-perampasan. Jadi perampasan itu sejak tahun 47 itu berlanjut sampai hari ini. Ya, tahun 2016 sudah ditetapkan oleh PBB tidak boleh dilanjutkan lagi perampasan itu. Jadi Israel ini kan merampas tanah-tanah orang Palestina di tepi barat, kemudian di atasnya dibangun perumahan. Siapa yang tinggal di perumahan-perumahan itu didatangkan dari berbagai negara? Orang-orang Yahudi yang Zionis, ya, yang ideologinya Zionis. Dan menurut PBB ini harus dihentikan, tapi kan ya kita tahu tidak dilakukan ya, tidak dituruti. Dan kemudian momen 2020 itu ada normalisasi ya, sampai 4 negara ya di 2020 itu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sementara negara-negara Arab lain itu secara resmi memang tidak membuka hubungan ya, tapi secara diam-diam sebenarnya sudah berhubungan baik, makanya disebut semi-official gitu ya. Jadi sebenarnya ada hubungan tapi tidak secara terbuka. Nah, di tahun 2020 inilah ramai juga diberitakan oleh media bahwa Indonesia akan menyusul. Ya, sumber beritanya waktu itu di tahun 2020 itu Menteri Intelijen Israel namanya Eli Cohen, dia yang ngomong, kemudian disebarluaskan oleh media-media Israel sendiri. Misalnya Yediot Aharonot gitu ya, kemudian Jerusalem Post itu yang sering dikutip, kemudian juga Times of Israel. Nah, dari media Israel ini ya sudah nyebarlah dikutip, diterjemah oleh berbagai media di dunia, termasuk oleh media di Indonesia sendiri. Nah, waktu itu apa sih sebenarnya yang terjadi ya?
tentu kita orang luar tentu tidak tahu, yang tahu tentu Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya apa itu? Kok tiba-tiba Eli Cohen memberikan pernyataan seperti itu bahwa Indonesia akan menormalisasi, tapi yang jelas pernyataan resmi dari pemerintah adalah sama sekali tidak ada rencana untuk normalisasi. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, next. Ya, ini hanya memperlihatkan petanya saja ya, bagaimana sebenarnya rencananya itu seperti ini gitu ya, yang rencanakan oleh PBB itu, yang hijau itu untuk bangsa Arab Palestina 45%, sementara yang biru itu untuk orang-orang Yahudi. Padahal waktu itu populasinya lebih banyak orang Yahudi, orang Palestina dibandingkan oleh orang Yahudi ya. Coba kayaknya ada deh angkanya di bawah. Ya, jadi 2 kali lipat waktu itu. Sehingga pembagian ini jelas tidak adil dan kalaupun terlepas dari pembagiannya itu sendiri juga perlu dipertanyakan ya, atas dasar apa membagi-bagi tanah orang lain kan gitu ya. Ya, next. Yuk selanjutnya. Nah, ini 48 itu akhirnya diusir. Nah, kita lihat wilayah yang biru semakin besar. Ya, jadi wilayah-wilayah yang semula di tahun 47 oleh PBB itu ditetapkan untuk Palestina, itu sudah dirampas semuanya. Tinggal sedikit yang hijau ini. Ya, jadi waktu itu 750.000 orang yang mengungsi keluar dari wilayah-wilayah yang biru itu. Ya, jadi sejak 48 itu pun sudah terjadi pendudukan, sudah terjadi pelanggaran hukum internasional. Jadi resolusi PBB itu namanya hukum internasional ya. Hukum internasional itu antara lain resolusi PBB, kemudian konvensi Jenewa gitu ya. Ya, next. Jadi sejak awal sudah ada pelanggaran hukum internasional, kemudian tahun 67 juga menduduki lagi, tambah banyak lagi yang diduduki gitu ya. Yerusalem secara semuanya juga diduduki, kemudian Mesir ya, Sinai dan Golan juga diduduki. Ya, terus next. Nah, ini berdasarkan perjanjian Oslo kemudian, nah kenapa kok Palestina waktu itu PLO juga mau ya menandatangani. Nah, itu kalau menurut kalau pakai istilahnya Hannebus ya di bukunya The Politics of Middle East, itu International Politics of Middle East ya, dia bilang bahwa ya negosiator Palestina waktu itu terlalu berbaik sangka gitu ya. Jadi ya mau saja dikasih bagi-bagi jatah seperti ini ya. Jadi di tepi barat yang seharusnya kalau mau tetap merujuk pada resolusi awal ya yang 1947 itu, ini kan tepi barat milik Palestina semua. Ya, tapi kemudian diduduki oleh Israel, dan kemudian akhirnya Israel itu di perjanjian Oslo ya sudah 18% kita berikan deh kepada Palestina gitu. Isi perjanjiannya antara lain seperti itu, dan kemudian di wilayah-wilayah yang lain ada tentara Israel di sana. Ya, memang istilahnya adalah mengontrol secara bersama wilayah tersebut. Tapi kenyataannya yang dibebaskan untuk memiliki senjata berat itu kan Israel. Ya, dan Palestina sedemikian lemahnya sehingga nggak bisa mengontrol wilayah tersebut. Lemah karena dilemahkan ya, jadi tidak bisa mengakses senjata yang cukup, misalnya tidak boleh memiliki militer dan lain-lain. Dan bahkan 60% wilayah di tepi barat itu full di bawah kontrol Israel. Jadi sejak perjanjiannya udah tidak adil seperti ini ya. Dan yang terjadi sekarang pembunuhan, serangan-serangan yang dilakukan Israel itu ya di sini ini ya, di daerah tepi barat ini. Yang waktu itu Shirin Abu Akleh sedang meliput itu di Jenin, itu di tepi barat ini. Ya, Jenin itu kamp pengungsian di tepi barat yang juga secara berkala diserang oleh Israel. Ya, silakan. Selanjutnya. Kalau waktu saya hampir habis, bilang aja ya. Next. Baik. Nah, apa istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi di Palestina? Ya, sebenarnya ini sudah lama ya. Jadi
Israel sendiri sebenarnya Israel tapi dia pro Palestina itu mengemukakan istilah settler colonialism. Jadi penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh pemukim. Ya, ini berbeda dengan penjajahan biasanya gitu ya. Nah, uh, yang terjadi adalah dulu memang orang-orang Yahudi di Eropa itu kan memang tertindas, didiskriminasi, dibunuh gitu kan. Nah, mereka butuh tempat berlindung gitu. Oleh Inggris difasilitasilah untuk mengungsi ke Palestina. Jadi kan statusnya mukim ya. Jadi ya numpang gitulah. Dan waktu itu kalau kita baca buku-buku sejarah antara lain yang ditulis oleh Ilan Pape itu disebutkan orang Palestina awalnya menyambut dengan baik kok gitu ya. Karena memang tradisi mereka adalah yang menghormati tamu, apalagi mereka tahu ini orang-orang yang sedang tertindas gitu kan. Tapi lama-kelamaan kok malah istilahnya sudahlah mukim tapi malah mengganggu tetangga gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi justru seperti ini yang terlihat di gambar ini ya. Ketika orang-orang Yahudi itu ditindas oleh Nazi di Polandia, gambar atas, lihat mereka ditaruh di kawasan yang ditutup dengan kawat berduri, dan sekarang di Palestina juga itu yang terjadi ya. Jadi yang kerumunan orang-orang ini yang ditutup dengan kawat berduri ini adalah orang-orang Palestina yang mau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus lewat checkpoint. Nah, jadi lewat situ antri berdesak-desakan dan tidak jelas kapan waktunya, durasi menanti itu berapa. Kalau diizinkan baru bisa lewat. Kalau dia mau pergi ke tempat lain. Nah, ini yang disebut checkpoint inilah yang salah satu di antara pelanggaran HAM yang sangat luar biasa yang juga diakui oleh Dewan HAM juga ya. Ya, silahkan. Ya, saya ingin kembali ke ini ya, ke pernyataan pemerintah Inggris ya. Kan pemerintah Inggris yang memang memfasilitasi terbentuknya Israel kan, yang memfasilitasi didatangkannya orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Sejak awal di suratnya Inggris ini, Menteri Luar Negeri Inggris ini surat dia tahun 1917 kepada orang-orang Yahudi Inggris waktu itu, dia sudah mengatakan gini, Inggris akan membantu membuat rumah bagi orang Yahudi di Palestina. Tapi gitu, dia menulis begini, jelas dipahami bahwa tidak akan ada tindakan apapun yang dapat mencederai hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas-komunitas Yahudi yang sudah ada di Palestina. Jadi dia sudah mengatakan, oke, kita bantu Anda bikin negara di Palestina, tapi jangan sampai hak-hak orang yang sudah ada di sana itu dicederai. Gitu, menurut Inggris. Ya, tapi kan langsung kelihatan kan dilanggar ya. Next, kita lihat nah ini di resolusi PBB 1947. Sudah ada klausul bahwa tidak boleh ada perampasan tanah yang dimiliki oleh orang Arab yang sebelumnya ya, yang dimiliki oleh orang Arab, kecuali kalau digunakan untuk keperluan publik. Ya ini di resolusi PBB sendiri ya sudah disebutkan nggak boleh ada perampasan tanah. Kalaupun ada diperlukan pengambil alihan itu harus ada kompensasi yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi harus dikasih uang. Ya, untuk ganti rugi. Tapi apa yang terjadi? Ini tahun 47, begitu resolusi keluar yang terjadi adalah pengungsian-pengungsian. Tidak, sama sekali tidak diperhatikan isi resolusi ini. Makanya sejak awal berdirinya, Israel ini sudah ilegal ya, karena sama sekali tidak mempedulikan apa aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PBB. Ya, next. Nah, kemudian kita lihat ada hukum-hukum lain yang juga dilanggar oleh Israel, hukum internasional yang lain, antara lain Konvensi Jenewa. Yang keempat ya, di pasal 49, isinya gini, negara pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya. Ingat peta yang tadi, ada wilayah yang diduduki oleh Israel. Apa yang dilakukan Israel? Dia datangkan orang-orang Yahudi dari berbagai negara, terutama dari Amerika Serikat, datang ke tepi barat dan tinggal di situ. Ya, ini sudah pelanggaran kan? Kan nggak boleh mendeportasi atau memindahkan orang ke wilayah tersebut. Dan juga tidak boleh memindahkan secara paksa
individu atau massal serta mendeportasi orang-orang yang ada di wilayah pendudukan itu. Jelas pelanggaran juga. Dan kemudian ada lagi UN Convention, Konvensi PBB tentang hak anak-anak, antara lain disebutkan bahwa uh, anak-anak itu kalaupun ditahan itu sudah upaya terakhir sekali gitu. Jadi harus ada upaya-upaya lain kalau memang si anak kecil itu bersalah, ada upaya-upaya lain sebelum akhirnya ditahan. Tapi apa yang terjadi di Palestina? Dituduh melempar batu, belum tentu melempar batu ya, baru dituduh melempar batu dia sudah ditahan berbulan-bulan oleh tentara Israel dan tidak diberi pengacara dan bahkan diperlakukan seperti orang dewasa dan lain-lain. Dan masih banyak lagi hukum-hukum internasional lain yang dilanggar. Kita bisa lihat misalnya tentang terorisme itu juga masuk juga ada pelanggaran yang terjadi. Jadi Israel ini melakukan state terrorism, terorisme yang dilakukan oleh negara gitu ya. Dan kemudian pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan itu juga ada pelanggaran. Ya kalau dirinci satu-satu banyak sekali lah. Ya, next. Oke, sekarang kita masuk ke normalisasi. Apa itu normalisasi? Ya, normalisasi itu konsep mengenai proses pengakuan ya, proses pengakuan dan ini ya, pengakuan dan upaya mengenali pihak lain gitu, dan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan atau perselisihan. Dan kemudian normalisasi ini juga bisa dimaknai sebagai upaya peningkatan hubungan antara dua negara. Dan kemudian berusaha mengurangi ketegangan dan perselisihan. Nah, jadi normalisasi ini tidak sekedar membuka hubungan diplomatik, tapi juga misalnya ada masalah, ya diupayakan penyelesaiannya. Nah, dari pengertian ini saya kutip dari Bahrul Ulum 2021, dapat disimpulkan bahwa proses normalisasi itu terjadi ketika di dahulunya ada ketegangan di antara dua negara, sehingga salah satu memutuskan melakukan pemutusan hubungan diplomatik misalnya, atau mengurangi level hubungannya gitu. Nah, baru kemudian ada normalisasi ya. Kemudian pertanyaannya, apakah Indonesia bisa melakukan normalisasi? Apanya yang dinormalkan kan gitu ya kalau kita lihat dari konsep ini, karena sejak awal pun Indonesia memang tidak pernah mengakui Israel kan, ya. Tapi secara umum memang kalau normalisasi ya artinya buka hubungan diplomatik gitu aja sih. Cuma kalau dari sisi pengertian ya seperti ini ya. Ya kalau tidak ada hubungan sebelumnya ya apa yang dinormalkan. Ya, next. Nah, sekarang sebuah negara memutuskan untuk menormalisasi hubungannya dengan negara lain itu dilandasi oleh apa? Iya, kita akan bicara soal bagaimana sebuah negara menetapkan kebijakan luar negerinya ya. Ada 4 determinan atau 4 pihak, 4 elemen yang menyebabkan sebuah negara mengambil sebuah keputusan. Apa itu? Pertama, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu misalnya apa? Partai politik, kemudian juga ormas misalnya ya, atau kelompok lobbyis misalnya. Misalnya di Indonesia ada nih kelompok lobbyis Zionis misalnya. Dia punya dana besar, dia punya orang-orang, punya staf yang berusaha mendekati pemerintah Indonesia untuk supaya mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, itu masuk ke kelompok kepentingan. Tapi kelompok kepentingan kan banyak. Kelompok kepentingan misal ormas-ormas di Indonesia kan juga punya kepentingan. Ya, jadi akan terjadi persaingan di sini gitu ya. Kemudian yang kedua perusahaan multinasional. Yang ketiga opini publik. Yang 4 gerakan massa. Jadi pemerintah itu akan mendengar yang 4 ini gitu kan. Dan kemudian mempertimbangkan dan di dalam badan pemerintah itu ya, dan biasanya itu kan tertutup ya, misalnya Kementerian Luar Negeri kemudian mendiskusikan apa yang sebaiknya dilakukan ya kan, kita orang luar nggak bisa kita mendengar apa nih sebenarnya, tapi kita mendengar apa yang mereka sampaikan kepada publik gitu. Nah, setelah negara atau pemerintah mendiskusikan ini, barulah muncul keputusan. Nah, kita lihat sekarang kalau hasil riset mengenai opini publik ya, next.
bagaimana sih sebenarnya opini publik Indonesia terhadap isu Palestina ini, ya. Ini survei dari Saiful Mujani tahun 2021 bulan Mei, ya, ketika waktu itu Israel membombardir Gaza. Antara lain kalau yang di grafik ini pertanyaannya tuh seperti ini, siapa yang salah menurut Anda? Ternyata hanya 3% orang dari responden menyatakan yang salah itu orang Palestina. 71% menyatakan Israel lah yang salah. Jadi Saiful Mujani ini mewawancarain sekian ribu responden dengan pertanyaan menurut Anda siapa yang salah gitu ya. Ternyata 71% responden menyatakan bahwa Israel yang salah gitu. Ada 5% yang mengatakan keduanya, ada 21% yang mengatakan bahwa nggak tahu gitu ya. Ya, silahkan. Selanjutnya, iya, yang tadi belum terlewat. Ya, kemudian ditanyakan kepada mereka ini bagaimana harapan Anda terhadap pemerintah? Ya, 2%, hanya 2% yang berharap bahwa pemerintah mendukung Israel. 48% menyatakan pemerintah harus tetap mendukung Palestina, 42% menyatakan pemerintah harus mencari jalan tengah untuk perdamaian, dan 9% tidak menjawab. Nah, yang perlu kita pegang yang 48% ini. 48% menyatakan Indonesia itu harus dukung Palestina. Hanya 2% yang menyatakan Indonesia harus mendukung Israel. Oke, ya, next. Nah, kemudian ini data-data selanjutnya, di antara sekian banyak data yang mereka kumpulkan, mayoritas atau 63% warga mengetahui konflik ini dan menilai bahwa pemerintah Indonesia itu sudah berperan besar. Ya, jadi artinya mereka sudah merasa oke dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kemudian 65% warga yang mengetahui konflik ini menilai bahwa ini adalah konflik Yahudi versus Islam. Jadi perasaan persaudaraan Islam itu berpengaruh ya di sini ya. Jadi 65% menganggap bahwa ini konflik agama. Kemudian 74% yang mengetahui konflik ini, yang beragama Islam, menilai Israel adalah pihak yang salah. Tapi ini menarik, 51% warga yang mengetahui konflik ini yang beragama non-Islam juga menilai bahwa Israel adalah pihak yang salah. Ya. Kemudian 67% warga yang memilih Jokowi itu menilai Israel adalah pihak yang salah, dan 80% warga yang memilih Prabowo menilai Israel adalah pihak yang salah. Jadi mayoritas warga Indonesia menilai Israel adalah pihak yang salah. Ya, jadi intinya apa? Mayoritas opini publik, kita dari sini kita bisa simpulkan bahwa mayoritas opini publik itu ya bangsa Indonesia itu ya masih pro Palestina gitu kan. Dan ini tidak terjadi begitu saja ya, karena sejarah panjang Indonesia membela Palestina itu udah dari sejak Indonesia belum merdeka kan. Sejak tahun 38 aja itu ulama NU waktu itu Kiai Abdul Wahab Hasbullah ya, di Muktamar NU di Banten waktu itu sudah menyuarakan dukungan untuk Palestina, dan kemudian menggalang dana bantuan untuk membantu orang-orang Palestina. Kenapa? Karena waktu itu orang Palestina sedang berperang melawan Inggris. Kan waktu itu Palestina diduduki Inggris ya. Nah, kemudian jadi bayangkan waktu itu belum merdeka Indonesia, tapi sudah punya solidaritas dengan Palestina. Jadi sudah tertanam sejak lama pembelaan Indonesia kepada Palestina ini. Dan kemudian tahun 45 itu setelah Indonesia merdeka kan diplomat kita dikirim ya ke berbagai negara untuk mencari pengakuan, karena butuh pengakuan dari negara lain bahwa oh Indonesia ini sudah jadi negara loh gitu. Nah, yang dikirim ke Timur Tengah waktu itu diplomat kita namanya Muhammad Zain Hasan, dia pergi ke Mesir. Nah, di Mesir yang membantu dia itu adalah aktivis-aktivis Palestina. Jadi Palestina juga masih dalam keadaan terjajah waktu itu, sama seperti kita tahun 45 itu. Tapi mereka ya sudah, ini Indonesia sudah merdeka, kita bantu dulu Indonesia. Jadi waktu itu Komite Palestina dan juga aktivis-aktivis negara-negara yang masih terjajah waktu itu bersama-sama membantu Indonesia untuk mendorong pemerintah Mesir dan negara-negara Arab agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya itu kan
sejarah panjang gitu ya, bahwa sejak dulu kita tuh sudah bersahabat dengan Palestina gitu. Ya, next. Nah, sekarang kebijakan luar negeri kita apa jadinya nih, gitu kan? Sampai hari ini, kalau saya melihat, ya, dengan adanya tadi itu kita mengetahui kelompok kepentingan ormas tidak ada satupun ya, ormas-ormas NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu nggak ada satupun yang akan setuju dan selama ini tidak pernah menyatakan kesetujuannya untuk normalisasi kan gitu. Kelompok kepentingan udah jelas. Perusahaan transnasional tidak bersuara saya pikir tentang ini dan kemudian opini publik tadi sudah ketahuan bahwa ini opini publik kita pro Palestina. Sekarang gerakan massa kalau social movement di Indonesia kan banyak yang pro Palestina juga ya. Nah, sekarang kebijakan luar negeri Indonesia ketika mempertimbangkan 4 elemen ini itu yang paling rasional adalah ya tetap mendukung Palestina dan pasti akan menolak normalisasi ketika kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, dan ini disampaikan secara eksplisit oleh pemerintah Indonesia juga ya. Yang paling menarik yang ini slide saya yang terakhir kedua ada 4 poin yang disampaikan oleh Menlu RI kepada PBB jadi kepada dunia dan pidato ini benar-benar menjelaskan peta konflik dengan jelas ya. Jadi kita perlu berbangga dan kita perlu mengetahui apa sih yang disampaikan oleh Menlu dan kita menyampaikan ulang kepada yang lain gitu ya. Yang pertama ya balik ke slide sebelumnya. Yang pertama Ibu Menlu Bu Retno itu mengatakan ini adalah perang asimetris. Jadi dan secara tegas menyebut ini antara Israel negara penjajah dan penindas dan bangsa Palestina yang diduduki dan terus-menerus ditindas. Jadi ini bukan konflik yang biasa gitu ya. Bahkan kata konflik pun sebenarnya tidak tepat, tapi beliau menggunakan istilah konflik yang asimetris. Nah, bahwa ini penjajah versus yang terjajah, ini penting sekali untuk dijadikan pegangan ketika menganalisis. Ya, yang kedua, pemerintah Indonesia dengan jelas mengatakan Israel sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Ya, yang ketiga, next. Nah, yang ketiga, pemerintah kita dengan jelas mengatakan bahwa Israel sudah melakukan kejahatan kemanusiaan yang mengorbankan nyawa rakyat Palestina. Nah, ini yang paling penting yang keempat ini. Perdamaian hanya bisa diwujudkan bila penjajahan dihentikan dan keadilan ditegakkan. Kalau keadilan tidak ditegakkan, kalau penjajahan tidak dihentikan, ya gimana mau damai? Jadi saya pikir sikap pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh pernyataan Ibu Menlu ini sudah luar biasa ya. Artinya sudah sampai ke elemen yang paling fundamentalnya, bahwa ini penjajahan dan perdamaian hanya bisa dicapai kalau penjajahannya dihentikan. Jadi narasi-narasi para buzzer Israel atau kelompok-kelompok kepentingan yang bicara soal damai, toleran itu tidak cocok lagi dan bahkan terpatahkan dengan pernyataan pemerintah Indonesia ini. Apanya yang damai? Ini kan bukan perseteruan antara dua yang setara, tapi ini satu penjajah, satu pihak yang terjajah. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah Indonesia menyusul, saya pikir hingga hari ini dengan kondisi tadi yang sudah saya jelaskan, opini publik seperti apa, pernyataan-pernyataan seperti apa, dan bagaimana sejarah kita selama ini memang selalu membela Palestina, saya pikir Indonesia tidak akan menyusul. Ya, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.